Selamat malam dulur-dulur Sugeng Rayu untuk semuanya teman-teman Sanggar Benowo, khususnya Sanggar Benowo official malam ini malam Jumat. Nah, kita melanjutkan beberapa bab yang beberapa minggu yang lalu gitu. Sudah lama nggak saya bahas karena kesibukan, karena beberapa kegiatan. Di sini saya mau membahas lagi melanjutkan dari kitab Wasitomoro Jongko Joyoboyo Kinantinya. Di anggapan hari kita ada di nomor 20. Nah, tak baleni dulur. Nah, jadi saya ulangi, kita sinau bareng, deres bareng dari kitab Wasitomoro di sini ini. Untuk yang nomor 20 yang kapan hari itu dari Kinanti kan belum, cuma sampai 19. Ini yang Jangka Jayabaya yang bukan Majapahit, kan ada dua kemarin, yang Jangka Jayabaya Majapahit sama yang Jangka Jayabaya di Kinanti kitab Wasitamara. Nah, di sini saya membahas lagi satu dulur. Nah, Milo kawahyon mengku ing wuri umadek aji. Nah, di sini nanti saya bahasa Jawa juga bahasa Indonesia. Nah, Milo kawahyon mengku ing wuri umadek aji ing ngayub yo hanidingrat amengku buwono netese sabdaning nata Njeng Sunan Surakarta. Nah, maksudnya di sini nih ya menceritakan bab di mana waktu itu turunnya sabda. Sabda itu adalah apa ya? Sumpah, ucapan, di mana turun di Wuring Wadek. Jadi waktu itu Sunan Surakarta itu mengucapkan suatu hal di mana untuk suatu kebaikan atau suatu kata di wilayah Surakarta. Nah, itu kedua satu. Wau tang ingkang cinatur. Nah, di situ tuh sudah diungkap. Paprangan minto bendami jeng pangeran jumeneng noto nulyo amurwani kuri suyosaning do tuloyo tumancep Grejitawati. Jadi disitulah akhirnya terjadilah suatu peperangan dan minta bendami dan pangeran jumeneng napa. Jadi pangeran yang mendiam diri untuk memberikan suatu peperangan jadi jumeneng berarti berdiam diri untuk bisa memberikan suatu ulasan di mana untuk taktik atau perang dan sebagainya pada waktu itu. Nomor ke-22 gununging dawahing wahyu. Jadi gununging dawahing wahyu, jadi di mana di suatu tempat itu untuk turunnya suatu wahyu. Maka pada waktu zaman dahulu banyak orang-orang yang bertapa, orang-orang yang selalu mencari tempat yang lebih tinggi. Karena di Jawa sendiri banyak orang-orang terdahulu, nek moyang yang menginginkan ilmu atau mendekatkan diri pada sang alam, sang dewata. Itu selalu mencari tempat-tempat yang lebih tinggi. Makanya tidak salah di mana banyak petilasan-petilasan itu yang ada di atas gunung, di atas bukit dan sebagainya. Karena untuk mendapatkan suatu wahyu, mujizat atau suatu hal yang diberikan oleh Tuhan kepada kita dalam pertapan dan sebagainya. Terus yang paninggal aji. Jadi kalau dari situ itu akhirnya paninggal aji, terus yang paninggal. Jadi dari situ kita akhirnya bisa melihat suatu kelebihan. Kan di situ kan akhirnya kita bisa, di mana orang yang bertapa di dalam tempat-tempat ini sebagainya itu biasanya akhirnya mendapatkan suatu kelebihan, suatu kemampuan yang lebih. Wikan jangkane karatian trah tumrah lestari adeging kraton nata tinegran sabining tulis. Jadi semua hal itu sudah tertata dalam pikiran, hati, jiwa manusia yang sudah bertapa. Dan
hal itu tidak akan bisa ditulis dengan suatu kata-kata atau ucapan, karena wahyu dan sebagainya itu hanya bisa uh, bisa dirasakan tapi tidak bisa diucapkan gitu. Nomor telu, jinejer ning Tratak Agung. Wah, jinejer ning Tratak itu emperan. Dulu tuh orang sekarang bisa dipakai namanya Tratak kalau orang Tratak Agung. Jadi makanya orang hajatan sampai sekarang itu masih namanya Tratak Agung. Tratak itu biasanya nam-naman dari blarak, daunnya kelapa itu dinam seperti akhirnya apa ya? Tratak Agung itu dibilang Tratak Agung itu ditaruh di depan teras kita. Jadi dibilang Tratak Agung. Berarti orang yang mempunyai hajat yang besar. Kalau di depan biasa janur melengkung. Itu adalah suatu simbolis pagelaran Panciniti. Nah, makanya di situ tuh untuk suatu pagelaran atau ini adalah simbol-simbol dari orang dahulu. Jadi di mana orang mau punya hajatan, punya acara apapun pasti ada namanya Tratak Agung. Di mana Tratak Agung itu sendiri yaitu difungsikan untuk simbolis gitu. Engriku wonten yayasan sinandi samuning warni. Jadi banyak warna-warni atau terlihat tuh banyak berbagai warna. Tratak itu kan ono hijau, ono kuning. Nah, itu karena istilahnya Tratak Agung itu kan belara itu ya ono hijau, ono kuning, ono coklat karena ya mengering dan sebagainya. Di dalam suatu kehidupan tuh kita tidak boleh membedakan antara satu dengan yang lain. Sangat kental sinetronan. Nah, manusia kelihatan banget di situ tuh bahwa kehidupan yang ada itu paling tidak dimana manusia atau khususnya orang-orang Jawa, keturunan Jawa itu adat itu apa itu tidak membeda-bedakan ramah. Nah, di sini nih yang perlu kita jaga, perlu kita lestarikan dulu. Adat kabudayaan Jawa kaluhuran. Luhur ya budi ing pakertine. Ini saya bahas satu persatu, nanti bisa kita ulas. Ada beberapa ulasan. Yen ring jangka jangkah aji. Mila sanget sinasaban jangka mesti mustika. Piwulang dalam sang noto toyo di Pawitrasari. Jadi ada dewa yang dimana kita bertapa dan sebagainya. Akhirnya kan kita mendapatkan Tirta Pawitrasari. Karena jongko mustiko. Nah, diarani jongko mustiko. Jongko mustiko itu apa? Jongko mustiko yaitu kasebut jangka itu adalah langkah. Mustiko itu ucapan, ajian, pemikiran. Jadi aji-aji itu kan diarani mustiko. Pamikiran kang becik, kang bener ya kuwi mustiko. Besok pitulung kanggo salian. Kaping selawe dene panginungipun bikak gedhong Wajoryen Jinagi yang Nagaraja. Nah, di mana ini ada juga cerita ini berapa baca diceritakan dalam pewayangan itu seperti di mana Antasena mengambil Tirta Perwitasari di laut. Ketemu Sang Hyang Agni. Apa Sang Hyang Tunggal. Di situ itu ya itu akhirnya kan ada gambar. Kalau kan biasanya kan kita bisa melihat ada lukisan Antasena itu megang ular di tengah laut ya ini menceritakan di mana Antasena mengambil atau kita itu orang itu yang mengambil Tirta Perwitasari di tengah laut ya diganggu Hyang Nagaraja. Nah, dewa. Nagaraja itu ya dewa. Rajaning naga. Murite angliwati nanging ana nira yen tuturi Hyang Maruti. Nah, Hyang Pawana kang satuhu kang nomor 21. Mangalatan binalatin lir ulet pinuwetan sumrambah ing angga yekti.
ayuning ponang jiwangga yang angin kang moh yo manjing lah. Dari situ tuh akhirnya Allah Sena atau orang yang kita ceritakan pangeran itu kan sakti lah, sakti padahal kan manjing dari ilmu perteta saya kan menjadikan kesaktian yang lebih sakti. Kalau di cerita pewayangan ini ada gambarnya di cerita pewayangan, tapi ya apa ya, banyak yang sejarah itu yang sekarang banyak yang dipelintir, banyak sejarah yang diceritakan, tapi ya mohon maaf jika saya juga mengulasnya ada kesalahan juga, saya mohon maaf, ini masih belajar banget dan saya juga membaca ini juga mohon maaf, ibarat buku mbah yang tulisannya catatannya ya wis basa Jawa, ibarat tulisan catatannya bahasa Jawa yang kita pelan-pelan juga belajar mengerti gitu loh. Makanya kita sebagai generasi itu jangan sampai kita melupakan budaya, sejarah dan sebagainya. Untuk 26 yang Pawana kang sapuhu mangaten dingaden ilir penurutan sumembrah ing anggayakti ayuning ponang jiwangga yang angin kang moh ya manjing. Mangkono ponang sisintruk piwulang dalem sangaji pambikaing gedhong Jawa tan iya sing Hyang Maruti lara ping senjata barat melok tanpa aling-aling. Nomor 28 darmaning ulah sasateku lumintu amang ngastuti anglindung Hyang Samirana iku tajalining uriping jiwa nganira nglimputi sajagat iki. Jadi kemampuan yang diberikan atau wahyu tanpa aling-aling, wahyu yang tanpa di apa ya, tak samar, tapi semua kelebihan orang yang didapat tadi kan tanpa samar-samar, tanpa dibayang-bayangi, tanpa dialing-alingi atau dihalang-halangi, itu memberikan kesaktian yang lebih dari oleh sang yang apa ya tadi, sang yang Maruti ya, yang sudah masuk menjadi satu dan akan ilmu itu yang lebih kekuatan jagat alam. Soalnya nomor 29 Lor Kidul Wetan Kemput kilen ngandhap miwah nginggil tan wonten enggen kang selo. Tidak ada celah sedikit pun. Dimanapun barat, timur, utara, selatan, bawah, atas itu nggak ada celah. Terisi oleh ilmu dan sebagainya tanpa aling-aling. Ngatasé Prasujono di jagat kinepel pandhat Dio Samrica binubut nyekti. Nah, 30 cetanya datan minuwus pawarna jroning paningit mila tratak lan pagelaran lan tratak perambat ugi namuku pankawi jarwa surasana apan nunggil. Itu ya itu tadi untuk tratak ini sebagai bentuk apa ibaratnya wujud lah. Rumambat punika hidup umur petunganing urip. Nah, urip itu ya hidup pertama iku ada hitunganing urip tambahan urip. Mila utawi pametungan masa dadi kanyataning barang kang lagi gumelar iku lumaris hidup punika kang lajeng dipun petangi yen jatining tanpa setang ing wajib sami metangi aiwa tinggal ing sarengat lahir batin den angoki. 33 yo pisan ngorakaken ngelmu nadyan wasis ngangit tangkit angiket ukaraning basa yen tan weruh jatining tulis agama mengku surasa iku masih kuneng budi. Di sakabeh semua itu ada hubungan satu kesinambungan dengan satu dengan yang lain. Budi pekerti, ilmu sejati dan sebagainya itu diwujudkan digambarkan dengan jati diri kita sendiri. Itu yang paling penting. Tan kena anggusa-gusu ngatasé prapremek kawit dumren sadining basa lungiteng sastra. Suraseng kang sastra cetha. Ya, dari semua cerita itu harus jelas. Cetha ning sawiji-wiji jadi harus jelas sekecil-kecilnya. Wijining rah sastu mlawung tuwuh ning rah sing samadi tanpa panggih pinadu ujar jarwa jarwi nadyan saking profesor sing balegat pasti tan kuwasa merwi.
wes sesekti apapun semua, tapi Tuhan itu selalu tahu dengan apa yang kita kerjakan. Sehebat apapun kita berbohong, sehebat apapun apa yang kita semua, pasti Tuhan tetap akan tahu dengan apa yang kita kerjakan. Mengkono para mengkayun yo den nawas den eling meruwi sabining sastra ora kena den gagampil kedah ingkang paningal. Jadi tidak bisa kita ini menyepelekan semua hal yang apa yang kita lihat. Kita harus melihat dengan jeli, dengan jelas seperti apa yang ada di dalam kehidupan, apa dengan apa yang kita lihat, biar kita tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia. Sehingga apa yang terjadi dalam dunia itu banyak yang menipu. Apa yang kita lihat itu belum tentu benar. Gitu loh. Kadang kita terjebak dengan kehidupan atau kita terjebak dengan apa yang kita lihat sendiri. Itu yang paling penting dulu. Atajem lir sara lungit mingise ing kalbu panglur nalaru lir ing pambukane warana kawita dening pambudi biar melok tan aling-alingan wijone sawiji-wiji. Jadi kalau kita ini berbuat apapun itu ya jangan pernah ada aling-aling dan aling-aling. Kalau salah ya ngomong salah. Ibaratnya berbicara apapun itu yang benar, walaupun sekecil-kecilnya apapun kita harus berbicara dengan benar tanpa ada ditutupi sedikit apapun atau kita berbohong. Pusaraning sang roh ulara jangka panggih iku sanjata pamungkas panarante kancana di oyane ning pagelaran. Nah, iya. Ini yang rawi kumenyar pradipatanira amadangi ing sabumi weh suka sagang dumadya tentrem rahayuning bumi sumarmane tan lestantun memayu harjo harjanti dinir janing kang yang jaman mangkin masih mangkih tata dastining pangubah wasita wara martani. Jadi setiap kejadian yang ada di dunia ini, apa yang sudah diramalkan dan sebagainya itu masih bisa berubah dengan perubahannya alam dan perubahannya sifat manusia yang menjaga alam. Dimana kita sebagai manusia, generasi-generasi muda, kita masih bisa menjaga bumi, melestarikan bumi, menjaga alam. Disinilah akan banyak perubahan-perubahan yang perlu kita lihat dan kita cermati. Kita tidak bisa berbohong dan kita pasti akan tahu dengan alam. Dimana alam ini memberikan sebuah pelajaran, di mana alam ini memberikan sebuah pengertian di dalam kehidupan kita, sehingga kita ini harus sering-sering melihat, sering-sering tahu, sering-sering belajar. Semoga apa yang kita lihat itu akan menjadi hal yang lebih baik. Nah, oke dulur, di sini cukup untuk bab wasita moralnya sudah selesai. Yang dari Jangka Jayabaya nanti kita memasukin besok mungkin kita memasuki bab yang lebih dalam tentang intisari Jongko Joyoboyo. Itu dulur, sampai di sini kalau ada kesalahan dan kekurangan kata bahasa saya yang masih celetot tidak jelas, mohon maaf. Ya maklum, saya juga sambil membaca tulisan dari kakek yang kurang jelas dan sebagainya. Saya tidak menyalahkan karena itu kebodohan saya yang kurang belajar lebih detail tentang bahasa Jawa. Intinya ayo kita lestarikan budaya Jawa sebaik-baiknya. Dari saya dan Sanggar Benowo untuk malam ini, salam rahayu dan rahayu, semoga bermanfaat untuk saya dan semuanya. Selalu panjang umur, kita selalu dinaungi kebaikan dan kebaikan. Salam rahayu.